Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan hari Minggu di tanggal 3 November 2024. Saya akan belanja mingguan. Seperti biasa, belanja mingguan ya tidak luput dari sayur mayur dan lauk pauk. Untuk budget belanja mingguan, saya masih tetap di angka 150.000 ya teman-teman ya. Untuk beragam sayurannya ya kita tentukan saja dengan selera kita masing-masing, dengan menu favorit keluarga kita ya teman-teman ya. Ya setiap keluarga, setiap orang tuh pastilah punya menu favoritnya masing-masing, meskipun cuma dengan sayur bening itu kan ya memang kesukaan ya, karena kita terbiasa seperti itulah ya teman-teman ya. Untuk anggaran ya kita tidak bisa menentukan berapa kalau antara keluarga satu dan keluarga lainnya, karena keuangan kita itu jelasnya berbeda, selera kita berbeda, dan cara kita mengelola keuangan pun juga berbeda. Untuk belanja di sini saya lumayan lah ya, lumayan banyak dapat wortel, sawi, bawang pre atau daun bawang itu, terus kentang, buncis, lumayan lah ya teman-teman ya. Karena di sini juga lumayan komplit, dan kalau saya belanja di sini itu kan pinggir jalan ya. Cuma lokasinya ada di pasar, itu Pak suami masih bisa ambilkan video. Untuk di dalam pasar, Pak suami tidak ikut masuk ya teman-teman ya. Jadi saya akan ambil video beberapa saja. Kalau di dalam pasar ini saya hanya membeli per bumbu-bumbuan saja. Ya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terus merica, jahe seperti itu, dan saya tambahkan dengan protein hewani ya teman-teman ya. Protein hewani di sini atau perikan-ikanan ini saya hanya membeli udang saja ya teman-teman ya, udang seperempat, dan nanti akan saya tambah dengan membeli ayam di pinggir jalan saja. Karena kalau ayam di pinggir jalan itu harganya agak miring dari yang di dalam. Cuma di dalam pasar ini saya juga sudah punya langganan orang seperti biasanya yang saya langganan beli udang ayam itulah ya teman-teman ya. Harganya juga lumayan miring, cuma ini kayaknya tadi orangnya sudah pulang, jadi ya saya beli di pinggir jalan saja ya teman-teman. Kurang lebih 3 tahun kali ini, 3 tahun terakhir ini saya sudah menerapkan food prep. Itu ya memang enak banget ya teman-teman ya. Rasanya food prep itu ya meringankan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja ya teman-teman ya. Meskipun ibu rumah tangga saja di rumah itu kan banyak sekali pekerjaan. Kalau sudah food prep itu enak banget loh teman-teman. Mau masak nggak perlu mikir lagi, apa yang ada di dalam kulkas itu yang kita masak. Dan dari food prep ini kita juga mengajarkan si kecil untuk menerima apa yang kita sajikan. Jadi tidak terlalu berdebat soal menu makanan, menu masakan atau selera kita ya kita sesuaikan saja ya teman-teman ya. Waktu belanja itu kebiasaan kita makannya apa itu yang kita beli, jadi kita pas waktu masak itu nggak begitu bingung mau masak menu apa. Selain itu, poin plusnya kita itu bisa menghemat waktu loh ya teman-teman ya. Kalau kita belanja setiap hari ke mamang sayur atau tukang sayur yang lewat itu ya, selain kita harus keluar rumah terlebih dahulu, kita mikir pas waktu mau belanja itu mikir mau beli apa. Kebanyakan kita dari rumah itu mau bikin menu soto ayam, biasanya kan kayak gitu ya. Ternyata di mamang sayur sudah tidak ada ayam, ya kan gagal. Jadi ya itulah poin plusnya, waktu itu bisa kita handle dengan baik, masak lebih cepat, dan biar tidak keteteran saja sih pas waktu pagi hari. Biasa lah ya, huru hara rumah tangga pas ada bocil pagi hari ya, seperti itu pasti perdebatan terjadi. Oke, belanjanya sudah selesai dan ini saya sudah ada di perjalanan mau pulang ya teman-teman ya. Akan saya kerjakan di rumah nanti. Kalau memang tidak ada kesibukan lain, saya akan membersihkan semua sayurannya dan kita masukkan ke dalam kotak-kotak penyimpanan untuk disimpan di dalam kulkas.
Karena tadi siang ada acara, sepulang dari pasar saya tidak langsung membersihkan sayuran ini ya teman-teman ya, tapi untuk sayuran seperti wortel itu saya langsung keluarkan dari kresek karena biar tidak tidak membusuk. Kan biasanya kalau dalam kresek itu panas ya teman-teman ya. Ternyata setelah saya buka kresek ada satu sayuran yang lupa saya tidak keluarkan, yang gampang layu atau gampang busuk, itu adalah sayur bayam. Karena posisi sayur bayam itu ada di paling bawah sendiri, jadi ya agak lembek-lembek begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sayuran seperti itu, biasanya sayuran yang seperti itu akan saya masak terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini kan saya belajar dari Minggu, ya paling tidak itu dimasak hari Senin atau hari Selasa, seperti itulah ya. Jangan lebih dari 2 hari karena itu posisi sayurnya sudah tidak segar lagi ya teman-teman. Belanja kali ini tuh saya menghabiskan uang 139.000, masih ada sisa 11.000 dan itu nanti akan saya gunakan untuk membeli tempe atau tahu setiap harinya ya teman-teman ya. Kan kalau tempe itu satu papang di sini harganya 2.000, itu cukup untuk satu kali masak. Ya kalau kalau sehari goreng tempe pagi dan malam itu ya berarti saya harus membeli 2 papang, artinya itu 4.000. Tapi kan ya nggak harus dibuat beli tempe saja ya teman-teman ya, karena di situ kan ada lauknya selain tempe, contohnya tadi udang, ayam, dan ada kepala ceker ayam. Itu biasanya akan saya masak soto karena itu kesukaannya si kecil ya teman-teman ya. Untuk bawang merah itu saya beli 1/4 saja karena di rumah masih ada stok dengan harga 8.000. Bawang putih setengah kilo harganya 18.000. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, dari dulu bawang putih tuh harganya itu kok lumayan tinggi gitu loh ya. Untuk kemiri tadi saya beli satu bungkus yang agak besar, itu harganya 7.000. Terus ada jahe belinya 3.000. Apalagi ya, terasi 1 ons itu harganya 8.000 juga. Untuk sayur mayurnya ada bayam harganya 2.000, cabai 3.000. Kok cabai sih? Toge camba itulah teman-teman ya. Itu harganya 3.000. Brokoli itu satu saya beli dengan harga 9.000. Buncisnya itu saya membeli dengan harga 9.000 saja. Saya itu tidak melihat patokan timbangan ya teman-teman ya, cuma saya ambil sebutnya saja. Itu dengan harga 9.000. 3.000 ya buncis ya. Untuk brokoli kan 9.000 ya. Kalau misalkan buncis dapat satu kresek penuh itu mungkin harganya 5.000. Cuma saya beli sebutnya saja karena kan tidak setiap hari memasak buncis ya teman-teman ya. Untuk kentang saya ambil secukupnya saja, 4 butir itu 8.000. Wortel 5.000. Terus daun pre atau bawang pre itu saya beli harganya 7.000. Terus untuk berikutnya itu ada pete, saya membeli pete itu dalam bungkusan gitu ya teman-teman ya, itu harganya 5.000. Tempe, untuk tempenya tidak masuk di sini ya teman-teman ya, karena tadi sudah saya goreng terlebih dahulu, harganya 6.000. Udang 1/4 15.000, sayap 16.000. Sayap harga 16.000 itu beratnya setengah kilo ya teman-teman ya. Untuk cekernya saya beli setengah kilo itu 8.000. Ada sayur bludru juga 2.000 harganya. Kacang 5.000. Kacang itulah teman-temannya yang paling depan itu kacang pokok kacang-kacangan lah ya, seperti jenis kacang-kacangan itu harganya 5.000. Untuk sayur sawinya harganya 2.000. Jagung 3.500 ya, itu satu bungkus dapat 2 biji. Terus untuk rambusa atau manisa itu lumayan lah ya, 2.000, tapi nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil, tapi itu ukurannya pas menurutku biar tidak ada sisa pas waktu memasak ya teman-teman ya. Nanti untuk harga semua belanjaan akan saya catatkan di akhir video ya teman-teman ya, biar detail. Cara penyimpanan kecamba atau toge itu cukup segini saja, tidak perlu saya tambahkan dengan tisu ya teman-teman ya, karena kan cukup 1 minggu masih bagus lah ya, ini nggak ada kendala apa-apa, nggak busuk juga. Jadi ya tidak ada tidak perlu tambahan tisu untuk penyimpanan toge ini. Toge saya beli harganya 3.000, ini dapat 2 kotak seperti ini ya teman-teman ya, tapi ya tidak terlalu full, tapi kan lumayan lah ya untuk 2 kali masak. Kan biasanya dicampur dengan dengan sayuran lainnya, dengan buncis juga bisa, dengan
sayur sawi juga bisa. Ditumis sih biasanya kalau camba ini atau toge. Untuk penyimpanan sayur bayam ini akan saya potekin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang seperti saya bilang tadi di awal, karena ini saya lupa tidak saya keluarkan dari kresek, jadi ada yang membusuk ya teman-teman ya. Saya ambil di bagian ujung-ujungnya saja. Biasanya kalau tidak busuk atau masih kelihatan fresh segar itu biasanya itu saya ambil semua daunnya. Yang mudah-mudah saja sih, gak yang tua-tua. Tapi ini berhubung ada kesalahan teknis di awal, jadi ya saya ambil ujung-ujungnya saja ya, pucuk-pucuknya saja yang bisa diambil yang masih utuh. Kalau orang yang tidak sadar, kenapa sih belanja saja harus di target sekian, kenapa sih belanjanya itu harus di pasar, nggak mau beli ke tetangga? Bukannya kami pelit atau tidak mau menglarisi tetangga ya teman-teman ya, tapi ya kita kembalikan lagi sih dengan kebiasaan kita, dengan perekonomian kita ya teman-teman ya. Ya memang uang itu tidak bisa menyelesaikan segalanya, tapi semuanya itu butuh uang ya teman-teman ya. Ibadah saja kita juga butuh uang, contohnya haji, butuh uang yang banyak sekali loh ya teman-teman ya. Jadi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya, bukannya nggak mau melarisi jualan tetangga, ya sesekali sih kita beli ke tetangga, tapi kalau kita bisa food prep dan itu memang membantu untuk mengelola keuangan kita, pengeluaran kita biar aman dan biar cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan, ya ini adalah salah satu langkahnya, salah satu kegiatanku atau salah satu langkahku untuk mengelola keuangan rumah tangga ya seperti ini ya teman-teman ya. Bukannya kami pelit, tapi memang ini yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan keuangan. Dan yang perlu kita ingat, yang namanya rumah tangga itu bukan hanya kebutuhan makan dan minum saja yang utama ya teman-teman ya. Pendidikan si kecil itu juga yang paling utama. Terus apalagi kalau punya anak kecil seumuran anakku ini, yang tidak bisa melihat orang jualan lewat itu pasti beli, atau keinginan membeli jajanan itu kuat ya, wajar-wajar saja sih, namanya juga anak kecil. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol atau mengelola keuangan dengan baik ya tidak bisa lah ya, tidak bisa untuk menuruti keinginan si kecil, atau bisa jadi kita terlalu menuruti keinginan si kecil, apapun yang dia pinginin atau apa yang dia minta itu kita turutin ya, pasti kita ada salah satu hal yang keteteran, entah di pembayaran tagihan listrik yang tidak terbayar, atau kayak yang punya bulanan di bank, atau kayak arisan, itu kan pastilah ada salah satu yang keteteran tidak terbayar karena keuangan kita terlalu besar untuk pengeluaran jajannya si kecil. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang memang tidak pantas atau ucapan yang menurut kalian kurang benar. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya hanya manusia biasa, ibu rumah tangga biasa yang tidak luput dari salah ya. Ini adalah beberapa sayuran yang sudah saya beli tadi di pasar, dan untuk protein hewaninya, perikanannya ada ayam dan udang itu belum saya bersihkan, besok saja karena ini sudah jam
9 lebih, hampir jam setengah 10. Jadi saya mau istirahat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya sudah capek. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada kesalahan. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.